Hello, welcome guys to my YouTube channel Tech for Us dengan saya Irfan Andika. Hari ini saya akan melanjutkan lesson 1 part 2. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, ini saya mencontohkan constraint dan view Amerika dan Eropa. Oke, di sini saya ingin menegaskan dulu ya pentingnya construction line, yaitu adalah untuk membuat presisi ya, garis-garis yang presisi untuk membuat view atas, view samping, atau view depan, dan semacamnya. Nah, ini adalah desain mobil hemat energi yang saya ikuti pada saat kompetisi mobil hemat energi di Surabaya pada tahun 2017 sebagai perwakilan dari universitas saya, ada timnya. Tapi ini adalah desain yang tidak terpakai ya. Saya buat 3 desain yang mirip, tapi berbeda, ada perbedaannya ya, itu rahasia dapur tim. Tapi ini desain yang tidak terpakai, seperti itu. Nah, lanjut. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan constraint, tapi saya hilangkan dulu construction line-nya. Dan kemudian ini saya pindah, saya blok dulu. Kemudian saya tekan M, Enter untuk move, lalu saya geser ke kanan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebagai contoh ya, untuk parametrik yang bagian constraint, di sini ada coincident. Coincident itu adalah menemukan titik ketemu titik. Sebagai contoh seperti ini teman-teman ya. Anggaplah kalian pengen mindahin garis, tapi garis itu terlalu jauh seperti itu pindahnya. Nah, misalkan seperti ini. Ini pengen kita pindahkan ke sini agar menjadi seperti rangka ini. Nah, kita menutup entitas dari rangka ini. Caranya adalah pilih coincident. Di coincident ini ingatlah, pilihan pertama selalu diam, pilihan kedua yang bergerak. Jadi kita pilih titik yang diam dulu, yaitu ini, yang diam. Nah, ini adalah titik yang bergerak karena kita mau pindahkan. Kita klik, lalu dia bergerak. Itulah coincident ya. Selanjutnya ini kita tinggal pilih aja, pilih garisnya, kemudian kita tarik, klik sekali, terus tarik ke bawah, klik lagi. Seperti itu. Itu contoh coincident. Kemudian contoh kolinear ya. Kolinear ini misalkan seperti ini teman-teman. Misalkan kalian nggak sengaja nih ke move ya, memindahkan garis ini, sehingga kalian kalau mau buat ini presisi ke samping susah, kecuali kalau kalian pakai coincident ya. Tapi cara lainnya adalah kolinear. Caranya adalah kita klik kolinear, pilih garis yang diam, kemudian pilih garis yang bergerak, klik. Nah, ini adalah kolinear ya, satu poros, satu garis. Kemudian ada yang namanya concentric. Concentric ini sebagai contoh, saya pindahkan ban ini ya, ini adalah ban, saya pindahkan jauh seperti ini. Nah, concentric ini adalah menyamakan poros dari sebuah lingkaran. Sebagai contoh, saya klik concentric. Nah, ini yang diam ya, ini kan satu poros nih, ini porosnya, poros berputar rodanya. Saya klik yang diam, saya pilih yang bergerak. Nah, dia mengikuti titik pusat dari lingkaran kecil tadi. Seperti itu ya, konsentrik. Kemudian ada yang namanya paralel. Nah, apa itu paralel? Saya kasih contoh. Misalkan ini garisnya seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi dia ini kan lurus nih, tapi kita pingin dia garisnya miring seperti ini. Nah, kita bingung ini sudutnya berapa. Daripada pusing-pusing, kita pakai paralel, kita klik paralel, pilih garis yang diam, pilih garis yang bergerak. Nah, dia sekarang sama ya. Nah, ini tinggal kita move M, enter. Kemudian ada yang namanya perpendikular atau 90 derajat. Dia itu membuat garis yang 90 derajat. Kalian pengen bikin misalkan garis ini. Nah, ternyata garis ini
tidak 90 derajat, padahal dia harus tegak lurus ke atas seperti ini. Nah, jadi kita pakai perpendikular ya. Caranya adalah klik perpendikular, kita pilih garis yang datar dulu, ini. Kemudian kita pilih garis yang bergerak agar 90 derajat, kita pilih ini. Nah, dia jadi 90 derajat, tegak lurus ya. Ini karena berlebih kita tarik ke bawah. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian ada yang namanya horizontal. Horizontal ini adalah menghorizontalkan garis. Sebagai contoh, misalkan kalian gambar, nah gambar rangka ini ya. Maka kalian gambar rangka ini miring teman-teman. Nah, miring seperti ini teman-teman. Nah, kalian bisa dengan cara tarik garisnya atau pakai horizontal, yaitu kita klik horizontal, kita pilih langsung garisnya, kita klik garisnya, dia langsung horizontal. Nah, ini kita tinggal tarik ke samping biar menutup sketchnya seperti itu. Kemudian di sini ada vertikal. Di sini sama aja dengan horizontal, bedanya dia mengarah ke atas. Misalkan ujung ini deh. Nah, ujung ini dia miring kan seperti tadi. Nah, agar dia ke atas vertikal, kita pilih vertikal, kita klik vertikal, kemudian kita klik garisnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita bisa pakai konsiden untuk memindahkannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya tangen. Tangen ini adalah mempertemukan titik luar lingkaran terhadap garis. Sebagai contoh, saya beri contoh seperti ini ya. Misalkan saya punya construction line seperti ini. Nah, saya belum menaruh roda saya di situ. Rodanya masih ngasal nih. Nah, saya bisa pakai yang tadi nih, bisa pakai konsentrik ya, gampang kan? Kita pilih lingkaran diam, kita pilih lingkaran yang bergerak. Nah, seperti itu. Atau dengan cara ini ya teman-teman ya, tangen. Kita pilih tangen, kemudian kita pilih garis yang diamnya, kemudian kita pilih lingkaran yang mengikutinya. Nah, dia pas di atas ini ya teman-teman ya, dia pas menyentuh ini. Titik luar lingkaran ketemu garis, itu tangen ya. Kemudian kita bisa geser ke kiri atau pakai aja konsentrik ya, biar cepat. Kita pilih konsentrik, pilih garis yang diam, pilih garis yang bergerak. Seperti itu. Di sini ada logo tangen nih. Seperti itu ya. Nah, di sini ada smooth ya, ini untuk polyline ya. Jarang banget dipakai ya. Jadi tidak saya jelaskan, itu jarang banget dipakai. Kemudian ada namanya symmetric teman-teman ya. Symmetricnya apa? Ketika kita ingin gambar garis yang sama kiri ke kanan. Sebagai contoh seperti ini, simetrik itu dia harus ada cerminnya, mirip mirror sih. Saya buat cerminnya dulu. Line. Nah, line ya. Kemudian saya punya garis seperti ini. Kemudian saya punya garis seperti ini. Nah, kemudian di sebelah sini ada garisnya yang jelas. Nah, seperti ini misalkan. Saya ingin garis di sebelah kiri sama dengan garis di sebelah kanan. Caranya adalah pilih symmetric. Nah, select first object ya. Pilih garis pertama, pilih garis kedua, pilih symmetric line-nya atau cerminnya, kita pilih. Nah, dia sama nih, derajatnya sama. Kemudian garis kedua nih, kita pilih pertama, kedua, cermin. Nah, arahnya sama teman-teman ya. Nah, kemudian apa itu equal? Equal itu adalah untuk menyamakan ukuran. Sebagai contoh, misalkan nih saya kasih contoh ya. Nah, ini kan yang sebelah kiri lebih panjang daripada sebelah kanan. Kita pilih equal, pilih first object, pilih second object. Pilih first object, pilih second object. Nah,
Ini tinggal kita arahkan saja teman-teman ya. Ini ukurannya sudah sama. Seperti itu. Ini kita coba buktikan ya, ukurannya sudah sama. Kita move M, enter. M. Nah, jadi tahu ya teman-teman ya perbedaannya ya. Kalau kita sudah simetrik, ketika kita geser salah satunya, salah satu yang lainnya pun juga ikut tergeser teman-teman. Tapi kita tidak bisa merubah posisinya seperti itu. Nah, salah satu contoh untuk memakai simetrik ini adalah misalkan kita pengen gambar rumah piston ya, atau engine block juga bisa seperti itu. Oke teman-teman, constraint sudah selesai. Selanjutnya adalah view Amerika dan Eropa. Nah, view Amerika dan Eropa itu adalah view dalam menggambar teknik yang sering dipakai ya. Nah, tapi Indonesia ini kita memakai American view, yaitu third angle projection seperti ini teman-teman. Simbolnya adalah ini ya. Yang biasanya dipakai adalah front view-nya di sini, top view-nya di atas, dan right side view-nya di samping kanan. Nah, kalau misalkan pakai Eropa view, itu simbolnya seperti ini teman-teman, lingkarannya di belakang. Nah, sebenarnya view-nya sama aja, cuman tata letaknya saja yang berubah. Nah, kalau yang di Eropa, tapak atas itu ditaruh di bawah. Nah, tapak kanan ditaruh di kiri. Jadi seperti itu aja bedanya. Misalkan di Amerika tampak kanannya di kanan, tampak atasnya di atas. Tapi kalau Eropa tampak atasnya ditaruh di bawah, tampak kanannya ditaruh di kiri. Seperti itu teman-teman. Tapi ingat, yang sering Indonesia pakai adalah American view yang ini. Sebagai contoh, ini dia. Saya sudah buatkan contohnya ya. Nah, ini adalah American view teman-teman ya. Di sini tampak depannya ini, tampak atasnya ini, tampak sampingnya ini. Nah, ini adalah Eropa view, European view. Tampak depannya ini, tampak sampingnya ini, dan ini tampak atasnya di bawah. Nah, seperti itulah bedanya American dan European view. Oke teman-teman, sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman kalian ya. Kita saling share karena share itu indah. Berbagi itu indah. Jika ada masalah, tinggalkan komen di bawah. Terima kasih teman-teman.